Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kalisalak, yang saya hormati rekan-rekan perangkat desa Kalisalak, serta staf. Tak lupa yang saya hormati Bapak-bapak Ketua RW, Ketua RT, Ketua Karang Taruna, serta semua rekan-rekan dari tokoh masyarakat, serta perwakilan dari yang pertama dan utama bersyukur Allah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan yang disampaikan kepada teman-teman bapak atau ibu-ibu pengurus perangkat yang ada di atas sana. Bapak yang kami hormati, yang pertama kami haturkan selamat datang, terima kasih atas kehadirannya, atas semangatnya dapat hadir di Aula Balai Desa Kalisalak tercinta ini dengan niat baik, niat semangat untuk membangun desa, memberikan kontribusi kepada Desa Kalisalak ini supaya desa kita menjadi lebih maju, lebih baik ke depannya. Itu kami memberikan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya atas bukti nyata dengan hadirnya bapak-bapak sekalian. Kami dari pemerintah desa hanya dapat memberikan terima kasih serta doa semoga amal bapak-bapak semua akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini sebagai penonton, Bapak masih sebagai Pak kasih Bapak ya. Ini baru mulai Pak. Oh iya. Berikan pengantar informasi bahwasanya pertemuan ini diinisiasi oleh beberapa tokoh pemuda, tokoh masyarakat yang menginginkan adanya peningkatan ataupun pembaharuan dari kegiatan masyarakat yang ada di khususnya di Grup Mikir. Kita ketahui bersama bahwasanya Desa Kalisalak ini adalah desa adat dan desa wisata. Desa adat telah dikenal sejak dahulu kala bahwasanya Kalisalak memiliki adat istiadat yang masih terjaga di tengah-tengah tekanan ataupun perubahan zaman ini. Kita masih ada, walaupun tidak semuanya, masih ada sebagian dari warga kita yang masih menjunjung tinggi adat istiadat dan harus diwariskan. Dan juga kita juga memiliki peninggalan sejarah yang masih tetap dilestarikan. Itu merupakan suatu kekayaan dari sejarah yang bukti di Kalisalak ini bahwasanya pernah menjadi satu tempat yang penting, termasuk adanya Simak Kalisalak. Kita sebagai generasi muda mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melestarikan serta memberdayakan itu semua. Kemudian yang kedua tentang desa wisata, itu kita sudah mendapatkan SK Bupati, surat keputusan Bupati Banyumas tentang desa wisata. Jadi Kalisalak telah mendapatkan SK dari Bupati, mendapatkan predikat desa wisata berkembang. Desa wisata itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah desa wisata rintisan, yang kedua adalah desa wisata berkembang, yang ketiga adalah desa wisata maju.
Nah, kita dengan segala keterbatasan kita itu telah mencapai status berkembang. Nah, ini tugas kita itu harus membuktikan apa benar desa wisata berkembang. Buktinya apa? Nah, ini tugas berat kita untuk mewujudkan itu. Sangat-sangat ketat, sangat-sangat sulit. Nah, para pendahulu ataupun para perintis itu telah mencapai titik itu. Jadi kita selayaknya tidak mensia-siakan apa yang telah dicapai. Itu status desa wisata berkembang itu harus kita buktikan, kita tingkatkan. Syukur nanti bisa berubah status menjadi desa wisata maju. Nah, apa untungnya kita mendapatkan status desa wisata? Faedahnya apa? Nah, ini goal yang diinginkan kan itu. Untuk tahun 2000, mulai tahun 2019, 2020, 2021 ini atau semenjak era Pak Jokowi namanya ini, gaung tentang desa wisata ini mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten. Nah, kita sudah diberi modal dari adat istiadat, kemudian alam ataupun kondisi alam di desa kita sudah mendukung arah itu. Tapi itu semua tidak akan ada artinya, tidak akan ada nilainya manakala itu tidak kita gerakkan atau tidak ada orang yang mau menggerakkan, tidak ada orang yang mau mempromosikan, tidak ada orang yang mau melayani atau menjual dalam tanda kutip yang positif ya. Tidak ada yang menjual potensi itu. Padahal tidak semua desa itu memiliki. Kan orang kabeh desa duwe jimat, orang kabeh desa duwe gunung, orang kabeh desa duwe sawah, duwe alas dan sebagainya. Nah, ini kami dari pemerintah desa membuka semangat kesadaran dari bapak-bapak semua ini. Kita diberi kemurahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berupa alam yang sedemikian kayanya, berupa adat istiadat yang sedemikian uniknya. Nah, ini kita harus olah, kita harus tingkatkan supaya dikelola oleh pihak investor, pihak sudah berjalan, sudah ada yang mengelola, bertanggung jawab. Itu sudah cukup membantu kita, membantu desa dalam melaksanakan pembangunan itu. Tanpa peran serta dari pihak ketiga, desa ini sangat-sangat terbatas dari segi kemampuan keuangan. Kemudian lokasi yang lain, Telaga Angsel atau Teleng, itu juga sudah dirintis dari yang tadinya tempat yang serem, tempat yang angker menjadi tempat yang indah, yang nyaman untuk orang berkunjung, dan sudah ada yang mengelola dari yang punya lokasi itu. Itu juga sudah cukup membantu desa untuk mengembangkan salah satu daya tarik wisata di desa Kasal ini. Kemudian yang ada di lokasi atas, Karangbanar dengan lokasi makamnya itu sudah beberapa titik tergarap, walaupun masih belum sempurna. Kapura jalan sudah tergarap dari bantuan anggota DPR yang lalu, atau dari dalam hal ini adalah bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten. Kemudian yang di lokasi Panjenengan utamanya adalah Bukit Bulu, itu para perintis telah membuka lokasi Bukit Bulu itu yang tadinya adalah kontrak harapan atau apa sih bahasanya, kontrak apa ya Pak? Intinya tanah milik Perhutani KPH Banyumas Timur yang dikelola oleh Perhutani
bertani, kemudian warga diberikan pengembalian untuk menggarap lokasi itu dengan kontribusi. Satu adalah menjaga tanaman dari perhutani, kemudian membantu perhutani dalam bidang keamanan ataupun produksi, ada yang penyakit pilek dan sebagainya. Nah, karena dilihat itu lokasi Bukit Bulu waktu itu mempunyai view yang bagus, mempunyai pemandangan yang bagus, kemudian kita cara bocah ini kritik apa ya, memintalah kepada perhutani untuk desa dikerjasamakan menjadi satu objek wisata. Waktu itu izinnya berbarengan dengan Sulsel. Jadi waktu itu perjanjian dengan perhutani itu 3 pihak perhutani, LBH untuk lokasi di Juruksong, termasuk di Batu Gede juga ya, termasuk masih wilayah LBH, dan juga Pokja ataupun Pokdaris Batu Gede. Waktu itu dikerjasamakan, kemudian akhirnya muncullah izin. Silakan dikelola menjadi objek wisata, sampai tiket juga sudah dikeluarkan oleh perhutani, termasuk standar-standar wisata KPH Banyumas Timur itu diperlakukan sama. Juruksong, Bukit Bulu, mungkin yang sudah pernah ke hutan pinus Pakus, ke Selok, Gunung Selok, itu semua di wilayah KPH Banyumas Timur. Itu diperlakukan sama oleh perhutani, standarnya sama. Kemudian seiring waktu berjalan itu ternyata seleksi alam juga berlaku, di mana kembali ke manusianya Pak, kembali kepada pengelolanya. Sebagus apapun satu alat ataupun satu barang itu kan lama-lama rusak, lama-lama rusak harus diperbaiki. Kemudian kalau tidak diperbaiki lama-lama rusak, maka daya tariknya akan berkurang. Ditambah dengan daya dukung yang lain, mungkin jalan dan sebagainya rusak, akhirnya tingkat kunjungan menurun, seperti ditambah lagi COVID-19. Itu adalah ya, cerita sekelumit perjalanan tentang Bukit Bulu, wisata Bukit Bulu. Tapi apapun itu, bahwa apa yang telah kita raih, izin yang telah diberikan oleh perhutani itu adalah satu modal yang menurut saya itu tidak mudah. Saya mengalami bagaimana pendekatan Pak Asker, mengunjungi Pak Samasi, Pak Asker, kemudian ke Pak ADSM, belum yang ke Pak Menteri, Pak Mandor. Ya tadi ini supaya diberikan izin. Nah, ini sudah ada izin, itu kita tinggal meneruskan. Beberapa waktu yang lalu telah dibentuk pengurus, kemudian ternyata belum berjalan. Akhirnya pada malam hari ini kita monggo nanti dibahas bagaimana pengelolaan misalnya Bukit Bulu ini dapat digiatkan lagi, dibangkitkan lagi, supaya nanti bisa ramai lagi Pak, bisa wisata ini bangkit lagi. Nanti kita dari pemerintah desa mendukung, satu, kita punya aset yang ada di lokasi berdekatan, yaitu Tirta Pandawa. Itu nanti akan dipoles lagi, makanya tahun ini sama ada anggaran ke sana pelaksanaannya. Kemudian beberapa waktu yang lalu kami juga, insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala, itu mendapatkan alokasi untuk di lokasi tanah kas desa atau tanah desa. Nah, kami alokasikan di Tirta Pandawa juga, atau di lokasi Pandawa itu dalam bentuk wisata agro. Nah, nanti bisa berkolaborasi antara yang punya desa, punya warga, dan juga perhutani. Atau nanti beberapa warga ada yang
kebunku ngono bukannya kebun apa silakan, nanti bisa dipakai menjadi satu paket wisata. Nah, nanti ini pengurus ataupun pengelola yang baru ini bagaimana membuat program yang lebih jitu, yang lebih berkelanjutan supaya wisata kita khususnya yang ada di Dusun 4 di Watu Gede ini ataupun di sekitarnya bisa lebih meningkat lagi. Itu gambaran umumnya Pak pertemuan pada malam ini. Jadi untuk membahas pengelolaan dulu program kedepannya dan sebagainya itu Pak. Itu pengalaman dari kami. Nanti mudah-mudahan dalam musyawarah ini dapat membuahkan hasil yang nyata. Demikian Pak, nanti mohon untuk dibantu ini teman-teman ini untuk bisa bermusyawarah dengan hasil yang optimal. Sementara itu dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karang Taruna dari Grunwul Deputi ataupun Semingkir yang saya bawakan. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Bapak Supri mengenai wisata yang ada di Kalisanap dan utamanya wisata yang ada di Watu Gede. Yang pertama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa untuk malam ini kita masih diberi kesehatan ataupun kenikmatan sehingga kita masih bisa bertemu untuk pertemuan Karang Taruna khususnya untuk Dusun 4 Semingkir, khusus untuk pengelola wisata di Watu Gede. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Supri. Memang kalau kita lihat untuk wisata yang ada di Watu Gede itu kelihatannya semakin lesu ya Pak. Untuk sampai saat ini semakin ke sini kelihatannya semakin lesu kalau kita perhatikan. Namun panjenengan jangan patah semangat, kita pun selalu mendukung untuk supaya bisa lebih meningkat ataupun kita istilahnya untuk wisata yang ada di sana untuk lebih bergairah lagi. Yang saya hormati, untuk malam hari ini terima kasih juga atas partisipasi panjenengan yang sudah menyempatkan waktu. Kemudian untuk yang lalu saya kira juga pernah mau rencana rapat di sini ya Pak di Indonesia ini, namun pada saat itu waktunya juga hujan, kemudian dari Pak Kades tidak bisa berhenti karena ada acara ataupun kepentingan di luar. Jadi untuk malam hari ini tadi saya sudah mengutip dari Pak Supri. Yang pertama adalah utamanya bermaksud untuk meningkatkan pariwisata di Bukit Buru ya Pak ya. Yang utama adalah itu. Kemudian untuk ke arah peningkatan itu harus kita harus solid, dalam arti kita harus merasa memiliki wisata tersebut. Kemudian untuk kepengurusan itu juga harus solid Pak. Itu harus bisa istilahnya inovatif dan sebagainya. Kalau kita mau memajukan suatu objek ataupun sesuatu yang harus kita lebih maju itu diawali dari solid daripada pengurus, kemudian secara bersama nanti kita bisa mengangkat ataupun bisa membangun supaya lebih maju lagi. Dalam kesempatan malam hari ini tadi Pak Supri mengatakan bahwa untuk kepengurusan saat ini mungkin lesu ya Pak. Jadi mungkin perlu diadakan regenerasi ataupun reshuffle ataupun
bagaimana kita untuk support supaya wisata yang ada di Bukit Bulu itu lebih maju lagi. Dengan selanjutnya nanti saya kira kami minta pendapat dari panjenengan, khususnya yang mengelola ataupun yang saat ini dituakan di Batu Gede itu, maksudnya di wisata itu nanti maksudnya kita mau bagaimana supaya wisata tersebut lebih maju lagi. Kemudian untuk wisata yang ada di sana tadi sudah disampaikan Pak Suri, yang utamanya adalah wisata Tirta Pandawa, itu milik desa, yang sementara memang sudah dibangun, cuman kalau kita lihat juga masih sederhana Pak, belum terlalu menarik pengunjung. Insya Allah untuk tahun ini kalau tidak ada halangan nanti akan ada pembangunan lagi ataupun memoles supaya lebih meningkat lagi, dan berdampingan nanti dengan Bukit Bulu yang mungkin dari bapak-bapak ini yang diharapkan untuk bisa dibangun kembali. Selanjutnya mungkin ada tambahan dari Pak Rasid. Mungkin untuk kita bermusyawarah saja, gitu ya. Langsung sama. Perencanaan ini menika kondisiakan tentang wisata. Nek boten sukses tahun 2019 niku, dumugi semriki pun pinten tahun. Terus monggo 2016 pertama akhir niku. Kami berangkat tentang wisata dumugi tahun 2021 niki hampir bobrok tentang Bukit Bulu. Terus eman-eman niku tentang aset wisata Bukit Bulu kula serahkan kali tokoh masyarakat ingkang wonten ing kados sekawan. Kontenipun niki menika kangge ngondisiaken peningkatan ingkang tahun-tahun ingkang badhe dateng mungkin saged dikondisiaken ingkang langkung sae. Amargi menika kangge tambahan aset wisata wonten ing aset desa Tirta Pandawa Kalalau menika kangge sejajar kali Bukit Bulu. Dados mangke kangge tambahan objek wisata ingkang mriku saged lumampah sesarengan tentang objek wisata Tirta Pandawa kali Bukit Bulu. Dados mangke dipun kula seraken namung kawula sebagai pengantar amargi kula piyambak niku ngelola teng Tirta Pandawa aset desa Kalalau nggih semambune kawula. Mugi-mugi kula kali pemuda tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT RW lan tokoh pemuda Karang Taruna supados kangge ngondisiaken tahun-tahun ingkang badhe dateng mugi-mugi ingkang langkung ajeng, langkung meningkat, langkung giat. Dados mangke sesarengan lan langsung mawon dipun bentuk intinipun kangge pemuka, intinipun ketua sepengurusipun dipun bentuk mawon mangke teng forum niki supados kangge ngondisiaken tentang Bukit Bulu wisata alam teng mriku kados pundi mangke anggenipun ngelola lan kados pundi penataanipun wonten ing Bukit Bulu ingkang badhe rawuh ingkang taun kepungkur niku pun dipun kantos. Carane kados pundi, penataane kados pundi mangke kados gandeng Tirta Pandawa mangke saged melampah nek Tirta Pandawa tok nggih kirang mendukung. Amargi Bukit Bulu kula pantes-pantes menika nggih strategis kangge tempat wisata karena pemandangan nggih sangat luas sanget kangge ningali wong tening daerah Cilacap apa teng pundi mawon niku saking mriku saged kangge wisata ingkang memuaskan bagi keluarga ingkang wisata. Dados kula uli bisa sapindah malih kangge tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT RW, pemuda, Karang Taruna, sedaya kemawon niku ampun tepes nggih Mas nggih. Gawe karena alami mbok kalah nang sok. Niku ampun kalih niku. Soale niku
nek anu alami ya kawene alami, wonten jangka waktune niku kali tahun pun dikantos. Nek melanggar saking kali tahun boten dikantos, niki ingkang sampun dipun lampahi bobrok. Terus niki masalah tokoh masyarakat ingkang kula cak wonten ing forum wonten ing Aula Balai Desa Kalisalak niki supados kangge nentokaken tentang wisata wonten ing Bukit Bulu. Terus niki boten saking Watu Gede, tapi niki khusus saking 10 RW 10, RW 11, terus Watu Gede kanggean berdekatan wisata gitu pun mendukung tentang wisata Bukit Bulu. Niku Mas. Kula terus terangnya namun ngantaraken monggo kula serahkan kali panjenengan tebun bentuk mawon datang ketua lan sepurusipun mangke sasampunipun kados dipun terbentuk masalah kepengurusan saged mengelola utawa ngatur penataan tentang wisata ingkang wonten ing Bukit Bulu. Kula kinten kados mekaten ingkang kula aturaken kali panjenengan sedaya bilih wonten kekiranganipun mboten ana kula nyuwun pangapunten kali panjenengan sedaya monggo dipun rembug sesarengan niki wekdal tasih sonten dados mangke mboten kedaluan. Kadene wengi panggih saking kawula terus semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederenge pembentukan pengurus, Mbok Tesi wonten ingkang badhe nyampekaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalisalak beserta kepengurusan dan perangkatnya yang saya hormati, dan rekan-rekan pemuda Karang Taruna yang kami utamakan dan kami harapkan untuk ke depan yang lebih baik, karena pemuda adalah suatu ujung tombak yang tajam untuk menerjang masa depan yang lebih baik. Yang terhormat Ketua RW 0 Pak RW 11 dan 10 yang mewakili yang saya hormati. Saya sebagai selaku tokoh masyarakat khususnya Dusun Pak Semikir ikut prihatin dan ikut berperan untuk memajukan dan untuk memakmurkan Grumbul Semingkir khususnya yang dibawa oleh Desa Kalisalak. Mungkin sudah berapa tahun saya tidak ikut hadir, tidak ikut andil dalam organisasi maupun kegiatan di kepemudaan maupun tokoh masyarakat di Desa Kalisalak karena saya mencari nafkah di negeri orang. Mungkin kados Mas Daryoto, Mas Sutri sudah kenal. Nah, setelah kasus niki kalau sakit kembali ke tempat asal sendiri, saya memang jiwa saya dari dulu memang jiwa perjuangan, tanpa pamrih, tanpa hasil, tanpa materi. Yang penting kita membuktikan untuk pemakmuran masyarakat khususnya. Nah, setelah tadi malam Pak Samadi dolan teng gubuke kula ngobrol-ngobrol ke Watu Gede kok duwe pembenahan sing bahan duit sing bakal kok kemajuan kok ya sentral ekonomi lah, mau nambah-nambahi pendapatan Desa Kalisalak maupun kemakmuran warga khususnya. Menurut saya ini bahasanya kados sing mawon lagi. Jadi saya ikut tangi juga pikirannya. Ya memang kalau objek wisata di Bukit Bulu, saya sendiri waktu di Malaysia sudah melihat sudah berapa orang yang telah menyukai dan sudah mengomentari. Tapi menurut saya mawon niku objek wisata niku sebenarnya memang membutuhkan dukungan atau spot yang lebih bagus, lebih efisien, bekerja tanpa pamrih, bekerja tanpa mengharapkan imbalan terlebih dahulu. Harus kita sikap berjuang dulu, istilahnya nanam modal di situ lah. Ya yang nggak punya modal, ya pikiran, yang orang pikiran ya bantuan, saran itu sudah termasuk mendukung. Jadi tempat objek wisata Bulu memang sudah
bagus dan sudah tepat pantas untuk dikembangkan, dimajukan, karena suatu tempat yang lebih nyaman, lebih indah untuk selfie-selfie orang-orang yang mungkin lagi stres karena perusahaannya kurang maju. Nun sewu utangnya diakeh banget, nang Bukit Bulu selfie nang kana nginep nang kana vilanya lho ngenana pikir ya. Tapi nun sewu itu harus ya mempunyai manajemen yang kuat. Jangan cuma-cuma saja lah. Kalau memang mau untuk dikembangkan itu harus punya manajemen yang kuat, harus punya desain dulu ya. Penataan yang lebih menarik, lebih menimbulkan pengunjung yang dari jauh merasa tertarik. Wah, dia Bukit Bulu kunjungan Facebook, kayak apik banget ya, ayo mana. Makanya harus punya perencana satu, kedua punya yang desain, yang ngatur menata. Nanti seandainya sudah maju, memang harus ada tempat musolanya juga, ya minimal jamaah wong papat lah. Ada kolam renang, harus ada ruang tunggu. Umane putrane berenang, ibu-ibunya masa penunggunan sorwikso nang jengkol kan nggak mungkin. Harus punya porsi yang sederhana, yang klasik-klasik aja, nggak usah beli-beli yang mahal-mahal lah. Barang yang alami yang ada, yang penting kan kita kreatif bisa buat yang indah. Pingkale niku niki nun sewu nek supane nanti berlanjut bisa berkembang sebeniku juga menguntungkan masyarakat setempat dan lingkungan Watu Gede. Makanya ini kan linjo sing mau wingi murah dibuangi mari anak-anak di Murah-Brana. Nanti setelah ada objek wisata di situ nanti ada kedainya, ada kedai makanan khas Watu Gede, khas Semingkir. Nah, nanti di situ kan bisa wong wadon ibu PKK bisa produktif membuat emping, timbul beduk, timbul sinangsa kontrak ada nandur, ada mubah, ada sia-sia, produktif. Ibu-ibu PKA berusaha gawe keripik, singkong, kancing, karak, nanti dijual di situ. Nah itu termasuk sudah pendapatan juga. Nah, ya. Jadi makanya malam hari ini kita benar-benar sangat setuju banget, sangat gembira dan mendukung untuk kelanjutannya, untuk perkembangan yang lebih baik di objek wisata Watu Gede. Yang dua, makanya kita nanti kalau sudah dibentuk sebagai kepengurusan itu harus orang-orang yang benar-benar bertanggung jawab, harus benar-benar memikirkan. Jadi satu rumpun, kita punya telinga, di bagian kita telinga untuk mendengar, kita di bagian mata untuk melihat kawasan, kita punya tangan untuk memegang. Jadi intinya satu tubuh, jangan bodoh-bodoh apa sih ngarap bodoh-bodoh nyawa koper itu tidak mungkin maju ya. Itu mungkin sementara dari saya untuk memberi wawasan yang sederhana dulu, mungkin bisa dilanjutkan dari yang lain. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, ini masukan yang sangat luar biasa. Saya setuju tadi bekerja jangan mengharapkan imbalan dulu. Ya, mengharapkan imbalan boleh. Kita harus punya harapan nanti mendapatkan imbalan. Tapi ada dulunya, artinya jangan langsung minta bayaran. Artinya kita menabung atau menginvestasikan, tadi bahasanya adalah menanam modal. Modal apa? Duwe tenaga ya kalau tenaga, duwe pikiran kalau pikiran, duwe syukur, duwe banda, duwe barang itu kita simpan atau kita investasikan di pariwisata atau di Bukit Bulu ini. Gambarannya tadi sudah disampaikan, ibaratnya itu kita bikin warung dulu lah, bikin toko dulu supaya orang itu pada datang, bikin pasar dulu, orang pada datang. Nah nanti mengikuti, yang punya kebun bisa diberdayakan untuk menanam sesuatu yang bisa dijual, yang punya keterampilan dapat diberdayakan untuk membuat sesuatu yang punya nilai jual dan lain sebagainya. Nanti kita bicara lebih spesifik setelah atau dalam lingkup program kerja nanti kalau sudah ada pengurusnya. Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita
bermusyawarah saja untuk membentuk kepengurusan. Jadi yang pengurus yang utama yang dibutuhkan adalah ketua. Kalau penasehat secara ekosio kita serahkan kepada Bapak Kepala Desa Kalisalagi. Siapapun kepala desanya menjadi penasehat atau pelindung dari organisasi ataupun pengurus pengelola di wisata yang akan kita kelola ini. Jadi yang pertama kita membutuhkan figur ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Ini pengurus utamanya. Nah, nanti tidak cukup hanya ketua, sekretaris, bendahara, dan nanti anggota ini yang membantu dari pengurus ataupun pengurus utama ini. Nah, ini mau sistemnya bagaimana Pak? Mau aklamasi atau voting? Mungkin Bapak-bapak sudah punya gambaran calon-calon yang dijagokan. Monggo Pak. Untuk ketua dulu. Sinten Pak, lebih Di monggo kudu serahkan kali tokoh masyarakat, terus Karang Taruna, Dokter RW, RT, amargi kabudo biangkok menung kudu hukum lan bantu kudu boten saged masalah tentang membentuk ketua, karena kawula sebagai pengelola Desa Pandawa namun mendukung kegiatan wisata Bukit Bulu. Terus kawula serahkan sedaya tokoh masyarakat dan Bapak RT RW dan Karang Taruna, mungkin ini lengkap saking RW 10 RW 11 saged menyatu mungkin kangge mendisiakan tentang wisata Bukit Bulu. Kula serahkan monggo Mas Pak. Nggih, niku mau disampaikan sebagai informasi bahwa Bapak Samadi itu ditunjuk oleh desa sebagai pengelola objek wisata Tirta Pandawa yang punya desa. Jadi tidak bisa mendobel menjadi ketua pengelola Bukit Bulu gitu. Jadi untuk ketua monggo nanti siapa yang dianggap mampu. Dan ini alhamdulillah untuk saat ini itu ada dukungan dari RW 10 ataupun RT yang lain. Monggo Pak. Nun sewu, untuk ketua mungkin saya lebih mempercayakan juga orangnya selalu berdomisili ada dan juga dekat dari wisata. Itu mungkin dari ketua Karang Taruna saja di mana? Itu Pak Krisno, mantunya mantan RW Pak Kartamiasa. Monggo teman-teman. Teman-teman be. Mungkin bisa diterima lah, karena memilih ketua itu juga gak gampang sih ya. Nanti kita ada kepentingan mau meeting, mau musyawarah, orangnya lagi ke Jakarta, orangnya lagi ke Surabaya, nanti malah. Tapi ya nun sewu atau saya sih mandang pas. Terima kasih Pak. Nah ini saya tinggal menanyakan kepada Mas Krisno, ini teman-teman meminta ataupun menunjuk ataupun meminta kesediaan panjenengan untuk menjadi ketua pengelola Bukit Bulu, sekarang masih namanya Bukit Bulu, kepada Mas Krisno. Gimana Pak Krisno, apakah bersedia? Nah ini teman-teman meminta meminta bantuan jenengan lah untuk
Siap nggih, Pak Krisna nggih. Ini supaya ini teman-teman percayanya kejadian ini. Gimana? Oh berarti voting. Voting jelas Pak.